Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Kami boleh menikmati kehidupan lagi, dan kami memulaikannya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kami, mengaruniakan hikmat dan pengertian, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Senin 31 Januari tahun 2022. Firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 27-28. Demikian, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah aturan berbahasa roh. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kalangan gereja tertentu ada ajaran yang sangat menekankan tentang karunia dengan berbahasa roh. Banyak jemaat berusaha untuk memperoleh karunia ini dan merasa hebat dari yang lain ketika dapat berbahasa roh. Fenomena ini pernah terjadi di jemaat Korintus. Orang-orang Kristen di Korintus suka sekali dengan karunia berbahasa roh atau glosolalia. Paulus tidak melarang berbahasa roh, tetapi Paulus menegur dengan keras orang-orang yang tidak tertib mengikuti aturan berbahasa roh. Dalam perikop ini Paulus meletakkan landasan aturan di dalam jemaat berkaitan dengan penggunaan karunia berbahasa roh. Paulus katakan, jika ada yang berbahasa roh, harus dibatasi 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Mengapa? Karena karunia yang dimiliki oleh anggota jemaat bermacam-macam. Kalau dalam pertemuan jemaat hanya orang yang berkata-kata dalam bahasa roh yang terus berbicara, maka anggota jemaat yang lain tidak mendapat kesempatan untuk mempersembahkan karunia-Nya. Paulus tegaskan bahwa yang berbahasa roh seorang demi seorang artinya harus menunggu giliran dengan tertib untuk berbicara dan harus ada yang menafsirkannya agar semua yang mendengar dapat mengerti. Jika tidak ada yang menafsirkan, maka orang tersebut harus diam. Ini berarti orang yang dikuasai Roh Kudus harus mampu menahan diri, harus ada pengendalian diri. Di tengah keluarga pasti ada aturan-aturan, maka setiap anggota keluarga harus mematuhi agar tidak terjadi kekacauan. Bahasa yang indah di tengah keluarga bukan bahasa roh, tetapi bahasa cinta kasih, di mana cinta kasih harus diwujudkan dalam keluarga. Jangan hanya menunjukkan bahasa roh, tapi harus ada kasih, karena kasih lebih utama dari berbagai karunia. Kalau dalam keluarga tidak ada pengendalian diri, suami istri dan anak-anak kasar, maka keluarga akan kehilangan bahasa kasih. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan untuk taat melakukan aturan-aturan yang seturut kehendak-Mu. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus, supaya ada pengendalian diri dan di tengah-tengah keluarga kami ada bahasa cinta kasih. Amin.